8 Oktober saya tanya sama humasnya dan humasnya bilang, oh saya tidak tahu Mbak gitu. Ini saya baru tahu dari Mbak Farah gitu. Wah saya kaget dong Mas gitu. Berarti memang ada komunikasi yang tidak bagus gitu. Baru geraknya ketika sudah ditanya sama wartawan, dapat tembakan sana sini gitu kan. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gue Andri dan gue kedatangan seorang guest untuk episode kali ini namanya Faradila Puspa. Dia adalah seorang penggemar bulu tangkis dan juga seorang wartawan olahraga. Apa kabar Farah? Baik Mas Andri, apa kabar? Iya, baik-baik juga. Nah, gue sebenarnya ini ya, bocoran sedikit. Gue sebenarnya awalnya ingin mengundang Virsi Idris. Kalau yang pernah nonton episode podcast sebelumnya, waktu itu kita sempat bahas tentang kenapa seorang fans berat Newcastle United bekerja di Manchester City. Nah, tapi waktu itu ketika saya kontak dia bilang, wah, gua nggak kompeten bro kalau ngomongin badminton. Ini ada tim gua nih, temen gua, dia aja yang lebih kompeten untuk ngomongin badminton. Oke, akhirnya dia nge-refer lu nih, Farah. So, kita mau bahas tentang badminton. Oke, bismillah ya. Nah, sebelumnya kita ini ya, ingin mengucapkan selamat juga kepada tim Thomas Cup Indonesia yang berhasil membawa pulang Thomas Cup setelah 19 tahun ya. Berarti terakhir kali kita juara tuh tahun 2002. Gila, 2002 gue masih kuliah waktu itu. Sekarang Saya baru 4 tahun. baru juara lagi. Baru 4 tahun. Oh my God. Ya. Ternyata umur kita beda jauh banget. Ya anyway, tapi di balik kesuksesan kita berhasil membawa Thomas Cup pulang ke Indonesia juga terjadi sebuah, ya bisa dibilang ini sebuah kontroversi yang menurut saya parah banget sih, karena ini juga menyangkut suatu kehormatan kita sebagai bangsa Indonesia ya. Bendera yang dikibarkan ketika di Thomas Cup kemarin itu bukan bendera merah putih, tapi benderanya PBSI. Nah, jujur gue sebagai orang awam ya ngikutin badminton, ngikutin bulu tangkis, gue ngikutin. Tapi pas lagi ini terjadi ini, gue sih jujur kaget ya. Dan I don't know what happened gitu. Kok bisa kayak begini? Dan akhirnya kan paginya ya, kalau nggak salah paginya kan baru rame. Oh ternyata ada kelalaian administrasi, karena ternyata selama ini kita sama ini ya organisasi doping di internasional kita ini udah kena semacam suruh klarifikasi ya, bener ya Farah ya. Ya, betul. Untuk atlet-atletnya. Nah, cuman kan gue kurang paham juga atau kurang tahu juga nih untuk kronologi secara jelas ya. Dan gue yakin yang dengerin pun juga mungkin baru juga, wah di apa nih kok rame-rame banget gini. Dan ya sasaran tembaknya akhirnya ke ini kan, ke Kemenpora kan. Nah, ini sebenarnya apa sih yang terjadi nih? Kenapa baru hebohnya sekarang gitu? Jadi sebenarnya awal mulanya itu 8 Oktober, 8 Oktober pagi WIB itu Hmm. saya dapat berita dari Reuters, nemu berita di Reuters kalau WADA sudah menjatuhkan sanksi untuk Thailand, Indonesia, dan Korea Utara, Mas. Gitu. Dan di situ Hmm. dijelaskan bahwa salah satu hukumannya adalah kita tidak bisa mengibarkan bendera merah putih selain di ajang Olimpiade dan Paralimpiade gitu. Nah, Hmm. pagi itu saya langsung hubungi Humas Kemenpora dan saya tanya kan, biasanya kalau kayak gitu kan saya pikir pihak Kemenporanya sudah mengetahui lebih dulu kan Mas gitu. Hmm. Nah, saya hubungi Humas, saya minta tanggapannya dan segala macam. Ternyata uh, agak kaget juga gitu. Humasnya bilang, oh saya belum belum dengar berita itu Mbak, ini baru tahu dari Mbak Farah gitu kan. Nah, mungkin dari pagi hingga siang itu banyak pertanyaan masuk ke Kemenpora. Akhirnya Kemenporanya, maksud saya Menporanya press conference di siang harinya gitu. Nah, dari situ Pak Menporanya cerita kronologinya, memang WADA itu, Badan Anti Doping Dunia ini, si WADA ini sudah kasih semacam surat teguran ke LADI ya, Lembaga Anti Doping Indonesia, sejak 15 September, Mas. Oke. Berarti udah hampir sebulan yang lalu ya sebenarnya udah kasih Ya, surat betul, teguran ya. betul. 15 September, lalu di dalam surat itu dikasih waktu tenggat 21 hari untuk memberikan klarifikasi.
gitu, mengirimkan surat klarifikasi. Dan Hmm. ternyata memang dalam tenggat 21 hari itu Indonesia tidak gerak cepat gitu. Indonesia dalam hal ini LADI ya Mas ya, Hmm. lembaga anti doping Indonesia itu Hmm. tidak gerak cepat. Dan ya itu baru akhirnya 7 Oktober itu WADA menjatuhkan sanksi. Dan ya baru Hmm. dikirim surat sama Menpora juga menjelaskan bahwa ternyata memang sanksi itu turun karena LADI tidak memenuhi target sampel doping ya, tes doping plan gitu. Jadi mungkin ada batas yang harus dikirim di tahun 2020 dan 2021, tapi karena lagi-lagi alasannya karena terhimpit pandemi Mas gitu. Hmm. Jadi Hmm. LADI tidak bisa mengirimkan sampel doping yang sesuai gitu. Karena Hmm. kan saat pandemi itu semua olahraga terhenti ya di tanah air gitu. Jadi ya kayak gitu. Iya. Cuman begini loh, ini kan sebenarnya untuk permintaan sampel doping harusnya kan kita tidak perlu mengumpulkan banyak atlet kan untuk ngirimin sampelnya kan. Ya mungkin beberapa atlet dipanggil untuk tes doping, kirim sampelnya. Nah, cuman kalau alasannya karena COVID, ya gimana ya Mbak ya? Agak konyol sih sebenarnya sih. Iya, iya. Maksudnya kan harusnya dia sudah punya tes doping plan itu kan Mas, sudah punya Hmm. rencananya ya. Hmm. Maksudnya harusnya sih bisa gitu. Dan mungkin misalkan memang ada sesuatu prosedur yang tidak dijalankan oleh LADI, tapi ketika ada surat teguran itu kan seharusnya dalam waktu 21 hari itu, Hmm. kalau misalkan memang tidak bisa kasih sampel, Hmm. maksudnya sampelnya belum terpenuhi, ya sudah kirim surat klarifikasi saja dulu dalam tenggat waktu tersebut gitu. Tapi pada kenyataannya kan kita molor gitu kan. Hmm. Hmm. Sampai akhirnya harus dijatuhi sanksi dari wadah itu. Berarti kan sebenarnya gini kan, intinya adalah kita diminta klarifikasi dulu kan, kenapa belum kirim sampelnya nih. Jadi Betul, betul. kalau logikanya nih ya, kalau klarifikasi berarti kan kalau misalnya kita belum siap atau belum bisa kirim sampelnya pun harusnya pun kalau kita klarifikasi dulu harusnya wadah pun tidak perlu ini ya tahu nih oke ternyata ada kesulitan susah untuk mengumpulkan Betul. sampelnya, ya udahlah kita maklum lah karena kan lagi COVID. Tapi ini untuk just say kita lagi kesulitan aja nggak dilakukan gitu kan intinya. Nah, Oke. ketika ketika jatuh sanksi wadah itu lalu Hmm. Menpora kirim surat klarifikasi, Hmm. beberapa hari setelah tanggal 10 Oktober kalau nggak salah Hmm. ya, Hmm. Hmm. itu Menpora bilang, oke, Wadah sudah merespon dan Wadah memahami kondisi olahraga di tanah air gitu. Hmm. Tapi kan pada akhirnya sudah jatuh sanksi itu kan Mas, Hmm. Saksi udah keluar tanggal benar. 7 Oktober. Sanksi Hmm. sudah keluar dan pertandingan internasional terdekat dari sanksi itu adalah Thomas Cup Hmm. gitu kan. Jadi ya pada akhirnya ya Thomas Cup lah yang kita tidak bisa mengibarkan bendera merah putih itu. Sangat-sangat disayangkan karena Hmm. kita nunggu 19 tahun, Hmm. eh, momen yang kita tunggu-tunggu adalah ketika atlet kita juara, lalu mereka naik podium nyanyi Indonesia Iya. Raya, Hmm. mengibarkan bendera merah putih dan lagu kebangsaan itu kan simbol negara ya. Hmm. Maksudnya Hmm. ketika kita naik podium nyanyi lagu Indonesia Raya, bendera merah putih berkibar, oh Hmm. mereka menunjukkan kita dari Indonesia gitu, ini Hmm. Indonesia. Hmm. Harga Tapi diri pada kita lah akhirnya, sebenarnya ya, itu ya kan. betul. Hmm. Tapi pada akhirnya justru malah bendera asosiasi yang naik gitu. Hmm. Kalau kita masih bersyukur Indonesia Raya masih bisa berkumandang gitu, tapi pasti Hmm. ada yang kurang kan Mas gitu, tidak sempurna gitu seremoninya jadinya. Hmm. Euforianya tidak sempurna gitu. Hmm. Hmm. Dan lucunya adalah ada satu statement saya sempat dengar kemarin kalau ini sebenarnya bukan suatu hal yang urgent banget tentang doping Iya, ini. ya. Tapi gimana ya, come on man, lu seorang menpora harusnya kalau lu memang paham olahraga, tes doping ini adalah suatu hal yang juga krusial gitu loh. Karena kan kita Betul. talk about sport, kita talk about sportivitas kan. Dan kalau dia belajar ya sebenarnya kan ada banyak pengalaman-pengalaman juga dari beberapa atlet terkenal pun kena kasus gara-gara doping kan, kayak misalnya yang sepeda tuh Lance Armstrong ya waktu itu kan akhirnya gelar dicabut semua. Lalu juga sempat
Rio Ferdinand waktu itu sempat dia lalai karena tidak ikut tes doping, akhirnya dia kena hukum 8 bulan pertandingan kalau nggak salah ya. Dia nggak boleh ikut ini ya, ikut liga dan ikut timnas kan waktu itu. Maksudnya memang seserius itu gitu loh. Tapi ya gue nggak tahu ya. Tapi kalau memang ternyata disepelekan kayak begini ya, kejadian kayak Thomas Cup ini ya gue nggak heran terjadi sih. Cuman maksud gue seberapa pertanyaan masyarakat sebenarnya. Gue mewakili mungkin pertanyaan masyarakat juga. Memang manajemen dari ini ya organisasi negara di negara kita ini memang seberapa profesional sih atau seberapa parah sebenarnya. Karena ini kan hal sepele yang mungkin ya kalau dia ngomong sepele mungkin sepele dan harusnya bisa diselesaikan, tapi bukan berarti dia juga jadi malah ya cuek-cuek aja sih. Sebenarnya waktu banyak alasan kenapa Menpora dalam hal ini bilang berbagai alasan kenapa kita terlambat klarifikasi dan segala macam. 15 September itu surat teguran dari Wada datang. Menpora bilang kalau Ladi juga sedang organisasinya Ladi itu berganti Mas, jadi ketua umumnya ganti dan segala macamnya. Jadi itu alasan mereka tidak gerak cepat, tidak langsung merespon gitu. Itu alasannya. Tapi kan menurut saya apa ya? Mereka harusnya tahu gitu, mereka yang ditunjuk untuk mengerjakan hal itu, mereka harusnya sadar, paham betul betapa krusialnya tes doping ini gitu. Benar. Lagian kalau misalnya lagi pergantian pun kan tetap aja ada orang yang bekerja di situ kan. Bukan berarti ketika ada pergantian tiba-tiba nggak ada orang sama sekali yang ngerjain. Apalagi ini kan gue yakin pasti itu masuk lewat email, ya kan? Iya, dan mereka harusnya tahu sih. Harusnya tahu dan harus sudah ya udah misalkan surat itu misalkan datang dari Ladi gitu. Harusnya kan Ladi langsung bilang sama Menpora atau bilang sama ya Ladi itu kan dibawa ke Menpora ya Mas ya. Jadi harusnya komunikasi gitu. Jangan sampai ya tapi udah kejadian. Nah nanti berikutnya nih gimana nih? Kalau misalnya ada turnamen-turnamen lain lagi, berarti sanksi ini masih tetap jalan nih? Iya, jadi sanksinya itu kalau saya tidak salah baca 1 tahun Mas. 1 tahun sampai jadi selama 1 tahun itu nanti Ladi kan kirim surat atau kirim sampel itulah, memenuhi sampel itu, maksud saya memenuhi sampel, dan ketika sudah memenuhi ya bisa dicabut sanksinya gitu. Jadi sanksinya itu 1 tahun dan ya itu harus benar-benar kerja keras. Jadi sekarang Kemenpora, berita yang terakhir saya baca, bikin tim khusus Mas, jadi dia tim khusus untuk menyelesaikan kasus ini gitu. Diketuai oleh Ketua NOC Indonesia Pak Raja Sabta Oktohari. Gitu. Jadi memang harus, kalau menurut saya pribadi Mas, harus gerak cepat banget gitu. Karena untuk bulu tangkis sendiri ya, ini yang terdekat kejuaraan dunia. Kejuaraan dunia kan kalau menang pasti naik podium dan bendera dikibarkan gitu. Kalau belum selesai ya lagi-lagi kita harus melihat bendera yang berbeda gitu. Setahu gue setelah Thomas Cup ini kan langsung Denmark Open ya? Iya, Denmark Open. Oh iya kan, Denmark Open kan. Nah kalau Indonesia juara Denmark Open juga kayak gitu lagi tuh. Kalau turnamen individu kayak gitu, biasanya naik podium nggak mengibarkan bendera sih Mas. Kayak udah gitu. Dikasih medali udah. Kalau yang kejuaraan-kejuaraan mayor aja gitu, kejuaraan dunia, Thomas Cup, Sudirman Cup, kayak gitu. Tapi sebenarnya ini kan bukan soal bulu tangkis doang ya Mas Andrea gitu. Tahun depan kalau sanksinya 1 tahun dan kita tidak bisa menyelesaikan itu dengan cepat, semuanya juga terdampak gitu. Tahun depan kan multi event banyak banget Mas. SEA Games, Asian Games gitu kan. Di bulu tangkis pun tahun depan ada lagi Thomas Cup bulan Mei kalau saya tidak salah. Jadi krusial banget gitu kan. Aduh, nah tapi ini ada yang menarik nih. Kemarin kan Taufik Hidayat sempat ini ya ngepost di Instagram dia. Dia tulis adalah captionnya gini: "Selamat Piala Thomas Cup kembali ke Indonesia. Terima kasih atas kerja kerasnya tim bulu tangkis Indonesia." Tapi ada yang aneh, bendera merah putih nggak ada, diganti dengan bendera PBSI.
ada apa dengan Ladi dan pemerintah kita, khususnya Menpora, KONI, dan KOI? Kerjamu selama ini ngapain aja? Bikin malu negara Indonesia aja. Jangan ngarep jadi tuan rumah Olimpik or Piala Dunia, urusan kecil aja nggak bisa beres, kacau dunia olahraga ini. Dan akhirnya Taufik bersuara lagi nih. Ya, ya. Gue yakin dia udah gregetan banget karena kan terakhir kali dia di podcastnya dia di Kobusir pun dia bilang kan itu satu gedung tuh harus dibuang semua, itu harus disingkirin semua itu orang-orangnya, kalau enggak ya itu isinya tikus-tikus semua kalau kalau kata dia. Cuman gini sih Farah, terserah lu mau jawab atau enggak, tapi kan lu yang jurnalis, lu yang pasti kan lebih sering interaksi dengan orang-orang ini ya, dengan mereka nih. Apakah memang separah itukah ketika lu bekerja bareng dengan mereka gitu, ketika lu berinteraksi dengan orang-orang dari ya yang disorot sama Taufik nih, Pora, KONI, KOI, dan di bawah-bawahnya? Saya tuh baru jadi jurnalis baru sekitar 2 tahunan ya Mas. Jadi interaksi saya dengan orang-orang Kemenpora tidak sebanyak senior-senior wartawan yang lainnya gitu. Beberapa kali saya ke Kemenpora juga, so far Sesmenpora, Humas dan segala macamnya, kalau misalkan saya tanya ada masalah apapun, sangat apa ya, cepat gitu responnya Mas. Dan seperti biasa aja gitu. Cuma memang hal yang bikin saya kaget itu yang wadah ini gitu. Jadi kalau misalkan 8 Oktober saya tanya sama Humasnya dan Humasnya bilang, oh saya tidak tahu Mbak gitu. Ini saya baru tahu dari Mbak Farah gitu. Wah saya kaget dong Mas gitu. Berarti memang ada komunikasi yang tidak bagus gitu di dalam organisasi itu gitu kan. Maksudnya dapat surat 15 September kok yo bisa molor gitu. Benar. Dan baru Geraka ketika sudah ditanya sama wartawan dapat tembakan sana sini gitu kan, baru kerja gitu, sorry banget saya baru mengirimkan surat klarifikasi gitu. Iya kebiasaan di sini. Ya itu tadi maksudnya. Baru viral baru direspon. Iya betul. Maksudnya terlalu sering meremehkan gitu ya Mas ya. Itu ini cuma masalah administrasi beliau bilang. Tapi kan masalah administrasi itu oke kalau beliau bilang ini cuma masalah administrasi gitu, harusnya bisa diselesaikan dengan cepat dan tidak berlarut-larut. Iya, benar. Tapi pada akhirnya ya realitanya tidak seperti itu gitu kan. Betul. Dan juga ya ini juga suara masyarakat juga nih kalau saya bilang nih ya. Kenapa sih Menpora itu dari dulu selalu dari orang-orang yang tidak, dalam tanda kutip, tidak kompeten untuk olahraga, bukan dari latar belakangnya olahraga, atlet, or whatever gitulah. Yang ini pun juga, yang Menpora sekarang pun, ya to be honest ya, gue pun juga akhirnya baru tahu namanya karena kasus ini naik kan. Sebelumnya gue nggak tahu namanya siapa loh. Menpora kita sekarang. Iya. Dan ternyata pun latar belakangnya juga bukan atlet kan. Ya dia dari partai, ya kan. Sebelumnya juga sama. Dan malah yang ya dulu pas zamannya ini ya, pas zamannya Presiden masih SBY yang paling ya sebenarnya kalau menurut gue paling lawak adalah Roy Suryo jadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Itu tuh udah paling aneh banget. Pakar telematika jadi Menteri Olahraga itu gimana coba korelasinya? Ya cuman ya gue masih sampai sekarang masih nggak mengerti gitu loh. Kenapa yang dipilih orang-orang kayak begini? Sebenarnya kan kalau kita mau lihat ya, kita punya beberapa orang sosok yang kalau dia jadi Menteri Olahraga, gue yakin dia sangat-sangat kompeten banget. Contoh misalnya kayak Aderai gitu. Jadi Menteri Olahraga cocok banget selain memang punya prestasi secara knowledge ya kan, secara juga dia ya kapabilitasnya dia, leadership-nya dia, kita bisa lihat kalau dari cara dia ngomong, dia bicara dengan media segala macam, itu kan kelihatan banget kan dia orang yang kompeten gitu. Tapi ya yang dipilih orang-orang seperti ini melulu gitu loh. Jadi saya juga jadi kalau misalkan pergantian menteri, pergantian kepemimpinan di sini gitu kan, yang ditunggu-tunggu, wah mentornya siapa nih? Lagi-lagi bukan yang tidak punya latar belakang olahraga gitu ya. Seperti ini lagi gitu. Dan nggak pernah belajar gitu dari kesalahan. Maksudnya ketika
di periode sebelumnya Menporanya seperti itu, sudah ada hasilnya kan, bagaimana? Ya, tapi ternyata diulang lagi. Iya, iya. Sebenarnya Makanya sama aja kayak, mungkin kayak ini ya, boleh nggak ya saya bilang, kayak ketua-ketua umum federasi olahraga aja di sini. hmm, Jadi seperti untuk ya, olahraga itu kan kalau misalkan pagi bulu tangkis gitu, hmm, prestasinya banyak banget gitu. Jadi mungkin mereka mikirnya, oh, oke, kalau misalkan kita ada di sini, olahraganya berprestasi, nama kita ikut keangkat juga naik, gitu. iya, Iya, mungkin bener, mungkin kayak bener. gitu. Mm-mm. Cuman, Tapi emang mungkin olahraga dan politik itu memang tidak bisa dipisahkan kalau di sini gitu kali ya. iya. Tapi ketika olahraga dan politik dicampur adukan, udah pasti itu adalah suatu hal yang salah banget dan nggak akan pernah jalan Betul, sih. betul. Nggak akan pernah jalan sih. Ya, nggak so jauh-jauh lah. FIFA kemarin dengan segala dan UEFA dengan segala politiknya akhirnya kan ujung-ujungnya korup kan. Korup, banyak ya. banyak banyak nama akhirnya tuh ke ini kan, ke tangkap-tangkap Hmm. semua. Ya tapi gimana ya? Kayak sebelum kita mulai recording kan gue sempat bahas juga tentang yang kasus Muay Thai di PON kemarin pun juga akhirnya kan ya kontroversinya ternyata yang si ini nih yang berusaha dimenangkan ini ternyata kan anak ketua ini kan ketua federasinya kan. Iya, ya kita kita akhirnya bisa lihat memang ini nih kalau nggak ada perbaikan ya jangan pernah berharap Indonesia olahraganya bakal bisa maju sih. Betul. Harusnya olahraga itu jadi salah satu fokus pemerintah ya Mas ya gitu, karena ya banyak event olahraga di internasional gitu kan. Mm, Maksudnya kalau kita fokus aja gitu, maksudnya apa ya? Dari pembinaan, dari administrasi itu pasti negara kita bisa wah, keangkat banget gitu dengan mm, olahraganya. mm. Bener, karena atlet yang hebat itu kan nggak lahir atau jadi begitu aja kan. Betul, betul. Itu kan melewati sebuah proses yang panjang. Makanya kan lucu gitu kalau ada yang bilang masa dari 270 juta orang di Indonesia nggak bisa menghasilkan 11 orang yang bisa bermain bola yang baik dan Ya, benar. ya. Ya gimana bisa kalau kompetisinya kacau balau kayak begitu, organisasinya kayak begitu, manajemennya kayak begitu, ya gimana bisa lahir? Ya jangan jangan ngimpi lah, nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita ngeliat sekarang Korea banyak ngirim pemain-pemain bagus ke Eropa. Contohnya misalnya kayak Park Ji-sung sama Son Ya, Heung-min kan di Liga Inggris. Ya mereka kan juga lahir karena ada sebuah manajemen yang bagus. bagus, sistem yang bagus, akhirnya bisa lahir pemain-pemain kayak begitu. Ya kalau enggak ya Betul. susah. Iya. Balik lagi berarti memang harus manajemen yang dirombak, Hmm. dirombak, benar-benar dirombak. Iya. Tapi Sebenarnya mas, harusnya memang apa isi federasi federasi olahraga di Indonesia itu harusnya yang memang punya punya apa ya, punya latar belakang olahraga tersebut gitu loh. Jadi hmm, nggak hmm, sembarangan ngatur manajemennya. Ya kan Mas Andri? hmm. Bener, 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 bener. Karena nggak tahu rasanya gimana gitu. Berjuang dari nol, menangin kompetisi itu kayak gimana, ya kan? Ada atlet binaraga, dua capek-capek juara binaraga, juara satunya cuma dapat ini bangku sit up, bangku sit up, Wow. bangku sit up, sama dia apa konsumsi proteinnya, suplemennya segala macam lebih mahal protein dan suplemennya dibandingin Proteinnya. bangku Oke. sit up. Bangku sit up paling berapa duit sih? 700.000 sampai 1 juta lah. Suplemennya aja satu bungkusnya aja udah 1 juta lebih yang gede. Iya betul. Iya kan? Itu paling sebulan habis. Sedangkan persiapannya berbulan-bulan. Ya tapi nggak ada yang merhatiin. Dan selalu nih gue lihat adalah ya kayak tadi sempat Farah juga bilang cuma numpang nama doang. Kalau atlet yang ini masih dari nol nih ya, dia lagi berusaha bangun ini prestasinya dari nol. Kadang-kadang kan mereka harus keluar biaya sendiri, kadang-kadang ngutang, kadang-kadang juga ya mereka cari sponsor lah. Ya tapi ketika akhirnya punya nama, mulai nih orang-orang ini nih mulai pasang-pasang, oh ini gue ada ikut andil. Ya kayak ini aja lah biasa kan, tiba-tiba ada billboardnya nongol, congrats, siapa foto dia yang lebih gede dibandingin Iya atletnya. betul betul. Iya kan? Ya Ya, benar sih, kalau
kalau bukan cuma numpang nama, apalagi coba ya kan, Mas? Iya. Ini udah banyak gitu. Benar, contohnya udah banyak, tapi ya itu dilakukan terus gitu loh, nggak ada perubahan sama sekali. Jadi jangan pernah berharap lah ya kalau ada anak muda atau anak kecil gitu yang punya mimpi jadi atlet akhirnya ya kandas di tengah jalan karena kenapa yang menemukan ternyata jadi atlet itu lebih banyak nggak enak ya dibandingin enak ya, punya prestasi pun juga nggak menjamin kalau lu tuh bisa hidup layak. Sebuah ini ya, miris ya sebenarnya ya. Ketika dia udah berjuang mati-matian juga belum tentu dihargai sebesar yang diharapkan gitu kan. Benar, benar, benar. Karena kan atlet itu kan kalau selain prestasi kan juga ini ya sebuah afirmasi dari negara dan ini ya dan juga masyarakat kan juga yang sebenarnya kan yang dia juga pengen dapetin gitu loh. Tapi kalau itu juga nggak bisa dia dapet, ya akhirnya mending kerja kantoran atau mungkin dagang, ketahuan Ya duitnya benar. ada, iya kan? Maksudnya dan sorry, olahraga kita tuh kayak misalkan lagi hype banget nih, juara ini, juara itu gitu. Hmm. Ya sudah mungkin hype-nya saat itu aja gitu. Mungkin di masa tuanya belum tentu dia mendapat keistimewaan seperti saat dia juara gitu kan, Mas. Bener. Ini mungkin juga yang terjadi sempat itu kan catur rame banget gara-gara itu kan Dewa Kipas. Iya kan? Itu hype banget tuh. Diangkat juga di podcastnya Dedi, akhirnya juga sempat dibikin pertandingan ya kan. Langsung Dewa Kipas dengan Grandmaster Iren waktu itu. Itu kan Iya, catur hype banget kan. Sampai gue denger hype banget. berita di beberapa marketplace pun permintaan papan catur itu naik loh. Naik. Banyak Oh, ya iya, iya. banyak orang yang pengen beli itu kan karena hype kan Iya, ini iya. kan terbawa hype, tapi kita lihat setelah beberapa hari kemudian udah Iya, iya. mana hype catur ya kan, Terlupakan gitu aja. terlupakan gitu aja. Percasi waktu itu yang sebenarnya udah dapat momentum yang nggak bisa manfaatin momentum itu lagi kan, lepas gitu aja gitu ya. Sorry itu saya kemarin catur naik bukan karena Percasi atau atlet caturnya ya, tapi Iya, karena iya. Deddy Kobuzier itu Betul, sebenarnya. betul. Kasihan sebenarnya lihatnya jadinya. ya, ya tapi mungkin kalau ini kali ya sisi positifnya beberapa atlet catur itu at least di Instagram sekarang bisa centang biru lah ya kan. Followernya juga naik ya, ya ada bagusnya juga di situ di sisi situnya ya gitu ya. Ngomong-ngomong sekarang Farah kan di ini ya jadi jurnalis untuk olahraga. Kok gini loh. Pertanyaan gue adalah lu sebagai seorang wanita kok tertarik jadi jurnalisnya olahraga? Biasa kan kalau cewek nih kebanyakan jadi jurnalis, jadi wartawan itu kan ya lebih ke ini ya. Mungkin kalau kategorinya kalau nggak yang lebih umum, lebih general atau kalau nggak kan yang konten-kontennya lebih ke wanita cewek gitu. Sebenarnya iya sih, benar. Satu tim saya tuh yang perempuan cuma dua, saya sama ada salah satu asisten editor juga gitu. Tapi ketika di lapangan pun alhamdulillah menemukan banyak teman-teman perempuan juga gitu. Tapi kalau ditanya kenapa jadi wartawan olahraga, sebenarnya kecemplung. jadi jadi dulu tuh emang saya kan suka banget sama bulu tangkis ya, Mas Andri ya. Dan waktu kuliah itu saya jadi dosen saya mantan wartawan olahraga gitu. Akhirnya saya ngobrol sama beliau, beliau tuh menyadari kalau saya tuh tertarik banget sama bulu tangkis gitu, dan beliau nyaranin, kenapa nggak skripsimu meneliti ini aja Far, media online gitu, tapi fokus sama berita olahraganya gitu. Waktu itu saya akhirnya skripsinya tentang media online gitu Mas, media online tapi bukan yang media online seperti tempat saya kerja ya gitu, enggak yang kayak badminton talk kayak gitu-gitu lah yang di Twitter, di Twitter gitu. Dan waktu itu akhirnya skripsian, terus kalau di jurusan saya itu saya selesai skripsi baru saya magang, dan akhirnya saya waktu itu daftar magang di tempat saya kerja sekarang. Terus setelah selesai magang saya balik ke Yogyakarta, wisuda dan lain-lain. Setelah itu saya nggak daftar jadi wartawan awalnya, kayak cari-cari yang dulu
cari-cari yang lain dulu gitu kan Mas gitu. Tapi pas lihat ada lowongan lagi, wah kata orang tua saya coba aja Far gitu kan, kamu sudah punya pengalaman di magang gitu kan, waktu magang segala macam. Ya akhirnya saya coba, ya udah alhamdulillah akhirnya jadi sekarang ini gitu. Ya bisa dibilang ini loh ya, suatu proses yang dari lu sendiri nggak niat-niat banget, tapi ternyata ya jadi gitu, kecemplung akhirnya, bener kata lu tadi, jadi Jadi ya, kecemplung. dan itu learning by doing gitu, belajar semuanya sambil jalan. Nah kalau wartawan sekarang kan, kalau online kan gue lihat kan secara kuantiti kan itu gila ya lotnya ya. Itu untuk nyimbanginnya itu gimana kan? Karena lu juga harus cari berita, lu juga harus artikel juga, lu harus yang ini. Kalau lihat wartawan sekarang gila kan untuk slot kerjanya. Kalau di ini ya, di compare sama yang wartawan dulu yang masih media cetak ya. Apa ya, kalau sebenarnya bingung juga sih Mas jawabnya gimana ya. Ya udah gitu, jalanin aja gitu. Dan maksudnya saya tuh satu satu hari harus 8 artikel sebenarnya. 8 artikel tapi kadang 10. Dan itu kalau lagi di lapangan tuh nggak bisa sampai segitu Mas. Jadi itu kalau cuma lagi shift di rumah aja gitu. Kita shift subuh ya bisa sampai 12, 10 gitu. Tapi kalau di artikel ya, maksudnya kalau lagi di lapangan ya seadanya aja gitu, seadanya yang saya bisa dapat dari lapangan gitu. Dari di narasumber A, narasumber B, ya udah kita olah dari situ. Apa pengalaman yang paling unik ketika selama lu jadi wartawan? Tadi kan lu bilang 2 tahun nih. Sebenarnya ini adalah Selain tadi ya ini yang adalah yang tadi lu bilang ya, yang lu ketemu ini ya Humasnya Kemenpora, ya bilang wah wadah ternyata ya begini-begini. Oh, nggak ada, ya kok ya nggak tahu. Itu unik menurut gue. Selain itulah. ya ya. Kalau saya ditanya pengalaman yang paling unik, pengalaman atau apa yang lo inget dari sepanjang kerjaan lo sebagai wartawan gitu, saya akan selalu menjawab ini. Ini adalah hari pertama saya kerja. Saya udah harus di lapangan selama 12 jam waktu itu ngeliput Kongres PSSI. Oke. Kongres PSSI, dan itu saya kan belum pernah terjun di dunia wartawan ya Mas ya gitu. Saya masih, ya ampun, saya masih orang baru banget, saya nggak tahu di federasi itu bagaimana, drama apa aja yang pernah ada gitu kan. Tapi saat itu saya sudah 12 jam di lapangan untuk meliput Kongres PSSI itu, dan banyak drama kan. Yang tiba-tiba calon ketua umum yang mengundurkan diri beberapa jam sebelum Kongres itu mulai. Berantem, marah-marah, segala macam. Itu adalah pengalaman, menurut saya itu pengalaman yang unik banget sih. Karena saya melihat itu langsung kan. Dan di hari pertama saya kerja gitu. Jadi kayak, wow ternyata seperti ini gitu. Unik karena ternyata melihat ya banyak orang-orang yang lebih tua daripada Farah kok kelakuannya kayak begini. Iya, dan lebih kaget aja gitu. Maksudnya dulu waktu masih sekolah, masih kuliah itu, saya dengar di sesuatu ya prestasi kayak gini, prestasi kayak gini. Tapi kan ya sudah gitu, asal mendengar, asal lewat aja gitu kan. Masih berusaha positive thinking gitu. Mungkin memang ya mana sih ada sih organisasi yang bagus banget gitu kan, masih istilahnya gitu. Pasti ada beberapa gitu. Tapi saat itu kayak wah ternyata betulan gitu. Ada yang kayak gitu. Lebih drama daripada drama ini ya, drama di TV ya. Iya gitu. Iya. Ya, inilah ya. Gue pun juga beberapa kali ketemu juga beberapa tokoh olahraga. Ya maksud gue mereka yang tadi kayak kita bahas ya, mereka benar-benar atlet ya kan ya, mereka tahu perjuangannya bagaimana, jatuh bangunnya bagaimana ya. Maksudnya mereka orang-orang yang baik gitu, dan harusnya mereka dikasih kesempatan untuk betul. Ini ya, untuk take charge ya, untuk yang ngerjain beginian ya. Tapi ketika kita ngelihat orang-orang yang punya hanya untuk kepentingannya masing-masing, yang hanya pengen cari nama doang, atau mungkin juga cari duit di situ, ya udahlah. Mungkin seperti yang tadi lu bilang, kongres-kongres seperti itu pun mungkin di federasi lain juga sama.
ke sana. Sebenarnya gini, kalau misalkan Indonesia, pasti Indonesia tuh punya target kan ya Mas. Oh, pemerintah nih tahu nih kita punya beberapa atlet yang bisa bisa berkompetisi gitu di luar sana gitu. Pasti mereka punya target tinggi kan. Wah, di Olimpiade Paris nanti kita harus kayak gini gitu. Di SEA Games kita harus, apalagi SEA Games kan Mas. Maksudnya di SEA Games itu kita udah sering banget jadi juara umum dan segala macam gitu. Tapi ada satu masa di mana kita gagal gitu jadi juara umum kan. Dan maksudnya itu sebagai apa ya, alarm gitu kan, panggilan maksudnya gini, pemerintah pasti tahu target industri olahraga tuh harus ini gitu kan ya Mas ya. Ada SEA Games, ada Asian Games, ada Olimpiade gitu. Harusnya mereka paham di fase itu untuk menjadi apa ya, untuk menghasilkan suatu atlet yang bagus, yang bisa berkompetisi, yang bisa membawa nama Indonesia di internasional gitu. Itu kan bukan hal yang mudah gitu. Dari awal banget, dari pembibitan, dari pembinaan gitu. Dan itu nggak akan bisa sukses kalau manajemennya egois, ya nggak sih Mas? Ya itu tadi gitu. Ya aku di sini cuma buat mau famous aja gitu, misalnya mau numpang nama dan segala macam gitu. Dia tidak fokus pada tujuan organisasi itu, tapi hanya diri dia sendiri gitu. Kan kita nggak akan maju olahraga. Yang pasti kan berprestasi ya itu aja, itu lagi gitu kan. Betul, benar. Ya sedih ya. Kayak contoh lain gitu, misalnya ngelihat, tahu kan pelatihnya Lindan, itu kan Ya, sebenarnya orang Indonesia ya. Orang Indonesia yang memang keturunan Tionghoa, yang sempat melatih juga tim Indonesia, tapi dia tidak bisa mendapatkan hak dia menjadi warga negara Indonesia. Akhirnya ya udah dia merasa udahlah gue fuck up di sini, mending gue ke China lagi balik. Dan akhirnya ya kita lihat tim China badmintonnya banyak pemain-pemain bagus ya pelatihnya dia. Wow. Iya. Ya kan? Ya. Ya itu tadi, kalau pemerintah bisa menghargai atletnya saat dia main ataupun saat sudah pensiun kan pasti olahraga kita bisa bersaing kan. Tapi sayangnya beberapa atlet merasa ya itu, pemerintah tidak begitu mengingat mereka lagi, tidak menghargai mereka lagi. Ya untuk apa mereka di sini? Iya. Ibaratnya seperti itu. Benar. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan mereka nggak nasionalis ya. Ini bukan masalah nasionalis lagi sih. Ini masalah lu harus realistis dengan kenyataan. Kenyataannya memang lu nggak dihargain di sini, ya udah mau gimana. Kan kayak kemarin juga, tahu kan ada kiper Juventus tuh yang ya memang bukan kiper utamanya ya, tapi kan dia keturunan Indonesia ya. Ya dia lebih memilih untuk tetap di Juventus di kompetisi Primavera dan tim cadangannya dibandingkan waktu itu ikut dipanggil pelatnas timnas Indonesia. Ya menurut gue itu alasan yang realistis sih kalau menurut gue. Betul. Karena mungkin dia berpikir di Italia dia bisa punya banyak kesempatan, tapi kalau dia kesini dia nggak punya itu. Bener. Ntar ujung-ujungnya ini jadi bintang iklan sosis lagi. Iya, kenapa ya? Kalau di sini tuh, wah, misalkan hype sedikit gitu langsung. Banyak tawaran gitu, tapi itu berujung pada terpendamnya bakat dia lagi gitu. Udah. Terus orang mengingat, oh ya ini yang iklan ini ya, yang iklan itu ya. Tampil di sini ya, tampil di sini. Kasian kan jadinya kan. Iya, dan ya for information aja, banyak atlet-atlet kita itu sebenarnya kan juga ini ya dari daerah, bukan tinggalnya di kota gitu kan. Ketika mereka jadi atlet, mereka udah punya nama, mereka udah mulai punya banyak fans, kadang-kadang mereka juga bingung nih, kaget gitu. Gimana gue harus bersikap sama mereka, gimana gue harus memanage ini semua gitu. Karena ternyata gue menemukan banyak dari mereka tidak punya semacam manajer or apapun itu yang buat mendampingi mereka gitu kan. Ya akhirnya gitu, kadang-kadang gampang banget terombang-ambing. Iya, berarti memang sebenarnya ya kalau menurut saya, kalau mau memperbaiki industri olahraga di sini tuh benar dari akarnya gitu Mas. Jadi Indonesia itu kan luas sekali ya gitu. Banyak, kalau misalkan mau
seleksi nasional itu pasti di pelosok-pelosok itu banyak sekali Benar. bibit-bibit unggul gitu, dan harusnya dari daerah-daerah itu dilibatkan juga gitu untuk pembinaan, untuk pembibitan sejak awal. Dan ketika sudah harus fair gitu Mas, ketika sudah dipanggil pelatnas ya udah gitu, dan seleksinya juga harus fair, nggak boleh ada yang numpang nama, oh karena dia punya saudara di sini, oh ponakan gue bawa dong atau gini gitu kan, nggak fair ya Mas ya, maksudnya itu banyak banget masalahnya. iya Gitu. iya, dan Pemain titipan tuh dia banyak itu banget. iya, dan itu bukan rahasia umum lagi gitu kan. Iya benar. Benar. Kalau pemain titipan kan di sepak bola ada tuh yang lagi rame banget tuh, ya kan, tanpa perlu menyebut nama tuh. Iya gitu. Kalau selalu seperti itu bagaimana mau maju gitu ya kan Mas Andre? Iya, betul. Harus diubah dari akarnya gitu. Iya. Ya, tapi biar bagaimanapun kita sebagai masyarakat, ya gua di sini sebagai seorang podcaster, lu sebagai seorang jurnalis, ya kita hanya bisa menyuarakan ini ya, pendapat kita nih, opini kita nih, suara kita mewakili orang banyak. Cuman tetap aja kembali ke pemerintah juga nih, ini memang kita nggak bisa memungkiri, memang pemerintah ini harus punya peran yang ini ya, kuat banget di sini. Kalau memang ternyata setengah-setengah ya jangan pernah expect lah. Kalau ada bilang mau Indonesia juara Piala Dunia, boro-boro Indonesia juara Piala Dunia. Iya, balik lagi ke masalah lagi administrasi yang kayak gitu aja bisa lalai gitu kan Mas. Iya, bener. Boro-boro mau juara Piala Dunia. Ya inilah ya kita hanya bisa inilah berdoa lah supaya Indonesia ini lebih luar raganya Dan bisa ya, ini ya betul. ada peningkatan, dan semoga Betul. ada orang-orang yang memang peduli dan ini ya mau berani take charge untuk olahraga di Indonesia Dan sih. ya, betul. Dan semoga masalah WADA dan LADI ini segera terselesaikan karena sangat merugikan banget Mas gitu kalau berlarut-larut dan sudah ada banyak event internasional yang menunggu ke depannya gitu kan. Betul. Wah, sayang banget gitu kalau yang dikibarkan bukan bendera merah putih itu. Karena sebenarnya harusnya ini kan euforia 19 tahun. 19 tahun kita udah puasa gelar Thomas Cup. Ketika balik lagi ke Indonesia justru gak sempurna seremoninya gitu, dan harusnya kita kan sampai detik ini harusnya masih membicarakan Indonesia juara gitu, Indonesia juara Thomas, tapi kita masih membicarakan itu, euforianya masih terasa, tapi di ujungnya ya tapi sayang benderanya bukan bendera merah putih. Iya, benar. Ada dua topik yang berbeda gitu yang dibahas. Malah sebenarnya yang lebih ramai dibahas adalah ini hujatan ke ke pihak Kemenpora dan ini organisasi yang bersangkutan. Kenapa hal ini terjadi akhirnya? Ya prestasi Piala Thomasnya jadi ya udah gitu aja, hilang gitu aja. Iya, benar. Ya. Sangat disayangkan. Ya inilah ya. Kita kayak tadi gue bilang, kita hanya bisa berdoa yang terbaik lah untuk Indonesia. Semoga semuanya semakin lebih baik, khususnya industri olahraganya gitu. Iya, betul. Oke lah ya, kita close lah ya untuk episode podcast kali ini. Thank you banget buat Farah untuk ngobrol-ngobrolnya, untuk ya sedikit beberapa insight yang gue juga baru dengar dari lu nih sebagai seorang jurnalis. Oke, sekali lagi thank you buat Farah. Kita tutup podcast kali ini. Ya, gua Andri makasih juga Mas Andri. Iya, sama-sama. Gua Andri dan Faradila. Mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk to Talk Podcast episode berikutnya. Bye.